Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Akila Romatin Ehsan dari kelas 8B Pondok Pesantren Darul Arkom SMP Muhammadiyah Jonobayan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah upacara adat Ngaben. Ngaben adalah prosesi pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben juga dikenal sebagai Pitrayadina atau Palebon atau upacara kremasi. Ngaben sendiri dilakukan untuk melepaskan jiwa yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Ngaben berasal dari kata bea yang berarti bekal. Ada juga yang mengatakan ngaben berasal dari kata ngabu yang berarti abu. Menurut keyakinan umat Hindu di Bali, manusia terdiri dari bahan kasar, badan halus, dan karma. Badan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur atau yang biasanya disebut Panca Mahabhuta, yaitu pertiwi atau zat padat, apah atau zat cair, teja atau zat panas, bayu atau angin, dan akasa atau ruang hamba. Kelima unsur ini menyatu membentuk fisik manusia, digerakkan oleh atma atau roh. Ketika manusia meninggal, yang mati hanya badan kasarnya saja, sedangkan atmanya tidak. Bagi masyarakat Bali, Ngaben merupakan peristiwa yang sangat penting karena dengan pengabenan, keluarga dapat membebaskan arwah yang telah meninggal dari ikatan duniawi menuju surga dan menunggu reinkarnasi. Upacara Ngaben memiliki beberapa makna dan tujuan, yaitu yang pertama, pembakaran jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut, makna untuk melepas sang atma atau roh dari belenggu duniawinya sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, pembakaran jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara yang mengembalikan segala unsur Panca Mahabhuta atau 5 unsur pembangunan badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunya loka. Yang ketiga, bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Proses upacara Ngaben berlangsung cukup panjang, dimulai dengan ngulapin, yaitu pihak keluarga melakukan ritual permohonan izin dan restu kepada Dewi Surga yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Ngulapin dilakukan di pura dalam. Setelah itu dilakukan upacara Masih Lawang yang bertujuan untuk memulihkan cacat
atau kerusakan jenazah yang dilakukan secara simbolis. Upacara masih lawang ini dilakukan di Catus Pata atau di bibir kuburan. Berikutnya adalah upacara mesiram atau mabarsi, yaitu memandikan jenazah yang terkadang hanya berupa tulang belulang. Dilakukan di rumah duka atau kuburan. Tahap A adalah upacara nagaskara, yaitu upacara penyucian jiwa tahap awal. Dilanjutkan dengan narpana, yaitu upacara persembahan sesajen atap bandan kepada jiwa yang telah meninggal. Puncak dari prosesi ngaben adalah ngeseng sawah, yaitu membakar jenazah yang dilakukan di sentra atau kuburan. Jenazah yang akan dibakar diletakkan dalam sebuah replika lembu yang disebut petulangan. Petulangan adalah tempat membakar jenazah yang berfungsi sebagai pengantar roh ke alam roh sesuai dengan hasil perbuatannya di dunia. Usai jasad dibakar, dilakukan upacara nuduk galih, di mana keluarga mengumpulkan sisa-sisa tulang atau abu jenazah setelah pembakaran. Prosesi yang terakhir adalah nganyut, yaitu menghanyutkan abu jenazah ke laut sebagai simbolis pengembalian unsur air dan bersatunya kembali sang jiwa dengan alam. Ngaben terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, ngaben sawawedana. Sawawedana adalah upacara ngaben yang melibatkan jenazah yang masih utuh tanpa dikubur terlebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari meninggalnya orang tersebut. Ngaben Astiwedana. Astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini juga diikuti dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Proses ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. 3. Swasta. Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh atau jenazahnya tidak ditemukan dan sebagainya. Pada upacara ini, jasad biasanya disimbolkan dengan kayu cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Yang keempat, ngelungah. Ngelungah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Yang kelima, warak kruron. Warak kruron merupakan upacara yang dilakukan untuk bayi. Biasanya upacara ini dilakukan secara massal untuk meringankan biaya tanpa mengurangi makna upacara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.